أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Alhamdulillah Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in billahi ta'ala al-Fatiha. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر kurang kompak ya kuat mana وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Apanya apa yang besar Mas?
Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Ya, ini dibaca jika wakaf hunya dibaca sukun dan jelas ya. Ini bisa dibaca 3. Faman syahida minkum asyhara falyasumuh. Boleh baca begitu. Atau boleh dibaca falyasumuh. Nah, begitu ya. Jadi hunya dibaca sukun dengan jelas. Hanya terlihat falyasumuh. Nah, begitu. Falyasumuh. Nah, itu. Dibaca sukun akan tapi he atau falyasumu boleh. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Begitu boleh atau falyasum. Begitu. Sama-sama ayo. Jadi boleh falyasum, boleh falyasumu, boleh atau falyasum. Nah, begitu. Seperti bacaan walillahil hamd, walillahil hamd atau walillahil hamdu. Nah, ini baca hunya dibaca sukun. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi kitabih wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darini amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Faman mongko utawi sapa sapane wong iku khofa wedi sapa man minmu sin saking wong kang wasiat mukhaffafan khalidin waca enteng wa musaqqalan lan den waca abot janafan ing mlempeng mailan tegese mlempeng anil haqi saking perkara hak khotoan khali luput au isman utawa dosa ya atam bi anta amada kelawan arep yen to nejo sapa mandalika ing mengkono-mengkono mailan iziyadati kelawan tambahi musuh tambahi musibih ngono tulis mim wawu sot ya ba ha ala sulusi ing atase sepertelon
au takhsisin utawa nentokake, au takhsisi ghaniyin utawa nentokake wong kang sugih masalah ing dalam upamane fa aslaha mongko gawe bagus apa man bainam ing dalam antarane musi lan musibih. Wis musi lan musibih. Bainal musi ing atase kang wasiat wal musi lan wong kang den wasiati. Sapa lahu al bil amri kelawan perintah bil adli kelawan adil. Maka seseorang yang berwasiat itu hendaknya punya semacam konsultan. Entah konsultannya itu seorang pengacara yang adil atau seorang kiai yang paham ilmu faraid. Agar apa? Agar wasiatnya itu tidak menimbulkan fitnah setelah kematiannya. Gitu loh. Contoh seperti punya anak 5 ya. Yang paling bungsu paling miskin. Yang tidak tahu karena apa, karena orang tua mungkin kurang begitu senang, sudah miskin malah nggak dikasih wasiat, nggak dikasih bagian. Yang kaya malah dikasih tanah luas, rumah, toko dan lain sebagainya. Nah, ini namanya ketidakadilan. Nanti yang bungsu ini juga anak kandungnya bisa nuntut. Nah, makanya seseorang yang kaya itu harus siap. Pertama siap ilmunya jadi kaya ketika dia akan meninggal. Supaya hartanya tidak jadi fitnah. Lah kalau orang ini tidak adil, bahaya anaknya bisa saling membunuh. Gara-gara memperebutkan harta benda. Maka seorang yang kaya, orang yang meninggalkan harta benda, dia harus punya konsultan untuk membagi harta warisnya supaya adil antara anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, anaknya 5 gitu. Jadi harus benar-benar memberikan wasiat yang semua pihak menerima gitu. Jangan mailan, jangan sampai seseorang yang kaya ini malah meninggalkan bom waktu ya, yang sengaja ingin membuat supaya anaknya bertengkar gitu loh. Bukannya dapat ditinggali harta benda damai malah jadi bertengkar. Yang otomatis yang anak paling miskin ya dikasih lebih gitu loh. Nah, karena kamu itu kasihan anakmu banyak tapi kamu miskin. Kamu belum saya kasih apa-apa, ya sudah kebunnya cengkeh bapak yang ada di sana itu kamu kelola. Bapak punya kebun cengkeh itu kan ada 6 hektar. Yang 3 hektar tak kasihkan kamu. Nanti mas-masmu sisanya. Nah itu. Ya kamu yang berada di depan. Kasihan aku melihat kamu ini punya anak banyak, tapi kamu itu miskin. Kasihan. Ya udah itu kebun cengkeh 6 hektar itu yang 3 untuk kamu. Nah itu. Nanti insya Allah cukup untuk nyekolahkan anak kamu itu. Sebelum mati gitu. Lah kamu yang sudah kaya kamu kan sudah kaya, punya truk 5 ya. Punya mobil 3 ya. Punya kebun 4 hektar. Kamu nggak usah iri, kamu udah kaya, sudah dibikin kaya oleh Allah, kamu tak kasih ini. Oh gitu. Jadi orang tua harus adil biar tidak terjadi permasalahan di kelak ketika sudah wafat orang yang kaya ini. Gitu ya. Maka kamu kalau kaya harus siap ilmunya ya. Ilmunya termasuk ilmu wasiat dan ilmu waris itu. Kalau bisa malah dia datang ke kiai, tolong Pak Kiai, saya ini kelihatannya umurnya sudah nggak panjang. Sampean saya daulat, kalau saya mati, tolong bagikan waris harta benda saya menurut kaidah faraid. Nah itu yang bagus. Jadi kiai ini yang ngitung 1/6, 1/3, separuh. Itu yang ngitung kiainya tadi. Jadi nanti adil gitu. Nah, punya konsultan kiai gitu. Ya, kalau dia alim sendiri, bagi sendiri. Sebelum saya meninggal, ini sudah saya wasiatkan. Ini untuk si A, si fulan, si fulan, si fulan, ini gitu. Jangan sampai orang yang berwasiat ini membawa malapetaka di kelak ketika dia wafat. Gitu. Innallaha. Innallaha. Apa? Wala isma mongko ora ana dosa ing wujud ala ing nasan bidalika ing dalem mengkono islah.
Innallaha ing sedune Allah iku ghafurun dat kang akeh ngapurani rahimun tur dat kang akeh welase. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman. Sapa ladina kutibatin fardhuake alaikum ing atase sira kabeh apa siamu poso. Kama kutiba kaya oleh den fardhuake. Kama kutiba oleh den fardhuake apa siamal ladina ing atase wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Saking sadurunge sira kabeh minal umami saking pira-pira umat. Lalaku menawa sira kabeh iku tatakuna padha ngedoi sapa sira kabeh. Sallallahu Nabi Muhammad. Muntak ngantuk sanjan. Iya gak apa-apa seneng poso. Min qablikum saking sadurunge sira kabeh minal umami saking pira-pira umat. La'alakum menawa sira kabeh iku tatakuna padha ngedoi sapa sira kabeh almasya ing pira-pira maksiat. Fa innahu mongko setune siam iku yuksiru bisa mecah utawa ngilangake apa siam. Mecah. Bisa nglemahno ngono. Asawata ing syahwat. Alati rupane syahwat hiya utawi syahwat iku mabda'uha. Utawi kawitane maasi ya. Jadi puasa itu ya menghajar syahwat ya. Syahwat itu ya memang starternya ya. Isinya kalau ada orang bikin tempe itu kan harus ada raginya istilahnya. Nih raginya maksiat ini ya, starternya maksiat ini ya sahabat itu pengen kaya padahal nggak punya kerja, nggak punya perusahaan, akhirnya korupsi. Pengen lah dengan puasa inilah semua akan terpecah. Nah, kok pengen cewek cantik nggak kesampaian akhirnya melet. Nah ini ya nggak. Jadi starternya dosa itu ya pengen itu ya. Nah, ngono. Pengen buah mangga nggak bisa beli ya toh. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Nyolong kok malah nyopet. Mencuri akhirnya. Maka untuk memecahkan sahabat itu ya puasa. Lah starternya dosa itu sahabat itu. Pengen kaya, pengen tinggi, pengen macam-macam, segala macam pengen itu loh. Itu sahabat. Nah itu loh. Pengen makan ini kan menuruti sahabatnya. Pengen begini, pengen bila. Yang bisa membunuh, memecahkan, mengontrol, mengerem ya. Itu semuanya adalah puasa ya. Dengan puasa makanya biasanya ada seorang, Assalamualaikum Yai, saya ini sudah umur menikah. Saya pengen nikah. Tapi saya kok belum punya dananya Pak Yai, gimana? Puasa. Karena dengan puasa, tapi saya sudah ngebet Pak Yai. Kengebetanmu itu nanti akan dipecah oleh apa namanya? Oleh apa? Puasa. Ya, puasa itu nanti akan memecahkan ya. Jadi ingin yang jahat-jahat, yang mazmumat, yang tidak terpuji itu akan hancur, dibersihkan dengan puasa. Makanya kita ini selama 11 bulan kan kotor tubuh kita ini. Ibarat mesin itu karburatornya nggak pernah diservis, ya dong. Kira-kira awakmu duwe motor setahun ora diservis. Amah ora dul. Kayak mesin dedet pondok itu. Nggak pernah diservis, rusak ya enggak? Iya. Kita hidup berinteraksi, diam, gerak, berjalan ke sana kemari ya. Bangun, tidur dan sebagainya selama 11 bulan. Tidak terkontrol hawa nafsu kita ini. Kepengen ingin dituruti, kepengen begini dituruti terus. Sampai tanpa terasa dosa kecil bercampur dengan dosa besar berkumpul selama 11 bulan. Lah, di bulan Ramadan ini syahrul umat, waktu untuk umbah-umbah. Waktu untuk apa?
nyervis ya. Waktu untuk ngoncai, bersihkan semuanya. Ngoten niku nggih. Jadi bisa mecah ayaman yang dalam pirang-pirang dino. Nah ini ayaman yang dalam pirang-pirang dino ya. Termasuk 1 bulan lah, gampangannya 1 bulan. Lah ya, kalau zaman dulu ya ada yang 3 bulan, ya ada yang 4 bulan, ada yang seperti Nabi Dawud itu setengah tahun puasanya. Sehari puasa, sehari ndak, sehari puasa. Lah dulu sebelum umat Islam diwajibkan berpuasa Ramadan, itu juga diwajibkan puasa. Puasanya apa? Ayyamul Bid, hari-hari purnama. Tanggal 13, 14, 15. Setelah itu diganti dengan Yaumu Asyura. Setiap tanggal 10 Muharram diwajibkan puasa. Nah, setelah itu diganti setelah Rasulullah hijrah di Madinah tahun kedua ya. Akhirnya dirubah disuruh berpuasa Ramadan ya. Nasbun iku den waca nasab siami kelawan lapat siami au yasumu topo sapa lafdun muqaddarun alaitin kira-kira ke makdudatin pira-pira kang den wilang-wilang kidik kola ila tegese pira-pira kang kidik. Ya kita ini termasuk ya enggak terlalu lama ya. Ya kita bayangin kalau umpamanya kita hidup umat-umat zaman Nabi Musa, Nabi Syuaib, Nabi Lut, Nabi Soleh, ada yang puasanya sampai sehari semalam baru berbuka. Ya, jam 12 malam sahur, jam 12 malam berbuka. Ya, ini alhamdulillah kita ini di Indonesia nggak terlalu lama ya. Ya ada orang-orang di belahan bumi lain seperti di Islandia. Itu subuh jam 1 malam ya, maghrib jam 12 malam, bayangin. Bayangin kayak gitu tuh. Betapa hebatnya mereka. Ya ada saudara kita muslim di sana, Islandia. Itu lama itu. Jadi jam 1 udah subuh, dia fajar shadiq. Jam 12 malam, maghrib. Puasanya pirang jam gitu ya. Alhamdulillah kita di Indonesia nggak terlalu lama. Di Islandia. Ya itu sampai ceritanya diteliti tuh sampai kalau dalam kitab Khosya Al-Bajuri, karangan kitab Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri itu diterangkan, maka ada tempat-tempat di beberapa belahan bumi yang didawuhkan oleh Rasulullah tidak wajib menjalankan sholat Isya. Ya iya nggak ada waktunya. Matahari baru tenggelam, mega merah belum bilang sudah terbit matahari. Dan sholat Isya ini di waktu niki. Ya makanya nggak wajib sholat Isya. Berarti enak nih kan ya, nggak usah sholat Isya. Ya bedin. Jadi matahari baru tenggelam, mega merah belum bilang sudah terbit matahari. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gitu. Ayaman ing dalam pirang-pirang itu. Wa ya utawi ayaman biadatin kelawan wektu maklumin kang den wila wa biadati maklumin kelawan wektu-wektu kang wewilangan itu utawa kinaweruan. Wa ya utawi ayamin iku Ramadhanu wulan Ramadan. Kama kaya keterangan sayati kang bakal sayati kang bakal teka apa mawakol lalalan ngidikake sapa Allahu ing siam tashilan krana gampangake alal mukallaf ing atase pira-pira wong mukallaf kabeh. Jadi orang mukallaf hanya puasa mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Sallallahu Nabi Muhammad. Paman mongko utawi sapa sapane wong kana ana iku kana ana mingkum saing sira kabeh inasudi nalikane ningali Ramadan utawa nalikane poso Ramadan, nalikane ana wulan poso Ramadan iku maridon wong kang lara. Lah tapi kalau sakit bagaimana? Awala sabarin utawa ing atase lunga ai musafiran tegese wong kang lunga safar qasi kelawan lunga kang menangake nglakoni salat qasar. Wa ajadalan mayake ing menapa saumu poso bil halaini ing dalam tingkah loro. Faftara mongko oleh buka sapa man. Barang siapa di bulan Ramadan sakit ya, dia itu sakit ya, nggak bisa puasa karena kesakitannya itu boleh dia nggak puasa.
Boleh. Faidatun mongko wajib milang-milang. Walaihi mongko iku tetep ing atase man idatun utawi wilangane dina. Idatu mau utawi wilangane dina aftara kang mokel utawa batal sapa man min ayamin saing pira-pira dina akhara kang weneh. Ukhra pira-pira kang weneh. Ya sumu kang masani sapa man ing ayamin ukhar. Badalahu krana dadi gantine. Badalahu krana dadi gantine saum. Walal ladina lan kuwi ngatasé wong akeh lah yutiquna kang ora kuat. Para kuat sapa ladina hu ing saum likibaren krana bangete tuwa. Au maradin utawa lara. Layur kang ora bisa den arep-arep apa buruuhu. Warase maradin. Fidyatun utawi bayar fidyah. Iya utawi fidyah iku tu'amu miskin. Aweh panganan wong miskin. Qadruma kira-kirane barang yakulu kang mangan hu ing yakulu kang mangan sapa miskin hu ing ma yaumi ing dalam sedinane miskin. Barang siapa yang enggak mampu puasa ya karena sakit ya di hari lain kalau sudah siap diqadha. Atau dalam sedang keadaan bepergian. Atau orang ini dalam keadaan benar-benar parah. Sudah sangat tua. Ya bagaimana suruh puasa nggak mampu, wis banget wee. Ataupun dia sakit yang perkiraannya itu, wah ini nggak bisa. Secara prediksi dokter nggak mungkin sembuh. Maka dia harus memberi makan orang miskin. Berapa ukurannya? 1 mud. Nah ini. Lah siapa toh orang yang boleh meninggalkan puasa? Ini ya. Pertama adalah anak kecil. Anak kecil ini tidak perlu qadha, tidak perlu fidyah. Yang kedua, orang gila yang tidak disengaja. Ada wong gendeng ya toh. Ya dia tidak qadha, tidak wajib fidyah itu. Yang ketiga siapa? Gila yang disengaja, etok-etok edan. Guyu-guyu ini. Gila, ya dia wajib qadha. Kalau dia sudah sembuh dari gila pura-puranya itu wajib qadha, tapi tidak wajib fidyah itu. Nomor 4 adalah sakit yang ada harapan sembuh. Itu cukup qadha aja. Nah, itu. Berikutnya adalah orang yang sangat tua. Orang yang sangat tua tidak perlu qadha, tidak perlu. Sudah tua sekali, tidak perlu qadha, ya. Tidak perlu qadha, cukup bayar fidyah aja. Nah, cukup bayar fidyah saja. Mbahnya sudah umur 128. Dulu Abah itu punya buyut umurnya 129. Meninggal umur 129, udah tua orangnya. Itu beliau itu punya uang itu koin begini golden namanya, uang golden itu 1 kantong itu. Ya udah nggak laku uang golden. Sekarang nggak tahu uangnya siapa. Orang yang sudah sangat tua tidak perlu qadha puasa, tapi wajib fidyah. Fidyah itu berapa tuh ukurannya? 1 mud. 1 mud itu berapa? 0,8 kilo. Atau 1 kilo kurang 2 on. Itu kalau ngati-ngati lah. Kalau mau dilebihkan 1 kilo ya bagus ya. Ngasih makan orang miskin ya. 1 mud porsi makanan 1 hari. Boleh nggak berupa makanan? Boleh. Kamu perupakan misalkan snack atau apa diwadahi itu untuk kasih makan orang fakir. Kamu masak kasih makan untuk sahurnya, bukanya, monggo itu sudah. Selanjutnya siapa yang orang nggak puasa nggak apa-apa, orang musafir. Orang musafir cukup qadha aja. Lah, berikutnya siapa lagi yang boleh tidak puasa? Yaitu orang hamil atau orang yang sedang menyusui. Ini ya. Ini akan ditafsir orang ini, kamu boleh catat di tafsir itu. Orang hamil itu ditafsir menjadi 3 ya. Pertama,
Kalau orang hamil ini khawatir akan dirinya sendiri. Aku engko nek melu poso malah menggeh-menggeh goro-goro ngemi anakku. Aku engko malah semaput piye? Orang yang hamil dia khawatir kepada dirinya sendiri bukan pada anaknya, maka dia cukup kodok. Ngono lho. Cukup kok kodok. Itu tapi ngono jenenge mak-mak tegelen itu. Anakku babah anakku wis ngono. Ya, tidak boleh. Nah, orang yang mengkhawatirkan dirinya sendiri, bukan bayinya, maka ini cukup dia kodok aja, tidak usah bayar fidyah. Tapi yo, itu jeneng ibu durhaka gitu deh. Masa ora kuwatir karo anake. Nomor 2 adalah orang yang hamil atau menyusui yang dia khawatir dirinya dan bayinya. Dirinya dan bayinya. Lah ini orang yang seperti ini cukup kodok saja, nggak perlu bayar fidyah. Yang nomor 3 orang yang hamil dan menyusui yang dia khawatir ya akan bayinya saja, dirinya nggak khawatir. Aduh rek, mesake bayiku kok nak mati piye? Aku nek poso, kok nak aku mati, engko gak iso apa anakku mati. Maksudnya kalau aku berpuasa nanti air susunya nggak keluar asinya. Nanti anakku bagaimana? Anakku nanti bisa kelaparan. Lah orang yang tidak puasa gara-gara khawatir anaknya tidak kesusunan itu karena kalau anaknya ada apa-apa lah ini yang wajib kodok, wajib kodok dan fidyah itu. Jadi itu khawatir. Kalau dia nggak khawatir bayinya, ya khawatir dirinya sendiri egois lah. Ya dia cukup kodok saja, tidak wajib fidyah. Tapi kalau khawatir bayinya, masa kene rek, iki anakku engko nak aku poso malah jadi kelaparan. Maka saya tidak puasa. Dia khawatir kepada anaknya. Maka orang ini wajib kodok, wajib fidyah. Itu. Kalau dia hanya khawatir dirinya sendiri, dia cukup kodok aja. Kalau dia khawatir dirinya dan bayinya, aduh nanti kalau puasa saya lemas, bayi saya juga lemas. Khawatir dua-duanya. Dia wajib kodok, nggak wajib fidyah. Itu begitu. Kalau dia yang dikhawatirkan cuma bayinya, dia wajib kodok dan wajib fidyah. Selanjutnya siapa yang haram, ini malah haram. Kalau puasa malah dosa. Pertama orang yang sedang haid, yang kedua adalah orang yang sedang nifas. Nah itu ya paham ya. Terus ini ada juga di bulan Ramadan masalah pelanggaran berat ya. Pelanggaran berat. Nah, pelanggaran berat ya. Pelanggaran berat itu pertama satu, ini orang ini akan mendapatkan kafarat atau hukuman karena bersetubuh ya atau jima ya. Di siang hari bolong, waktu orang-orang berpuasa, dia kok malah mengihul bojone. Dia bersetubuh dengan istrinya. Maka dia terkena kafarat hukuman yang sangat berat. Pertama, memerdekakan budak. Ya. Kalau mampu. Kalau nggak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut per 1 hari yang dia bersetubuh dengan istrinya. Kalau nggak mampu, dia memberi makan 60 orang miskin. Ya Allah, mana aja ya? Mana kue soal nak rabi kok aja bulan Syakban, ngono lho. Seterusnya sedang gede-gede nih, nek rabi ya bulan Syawal, nggih ngoten nggih. Wis bar kan rabi bulan Syakban, waduh, ijek bulan madu iki bahaya. Nggih, engko malah awan-awan ngoten nggih. Iya, Zam. Nah nikah jangan bulan Syakban, nikah itu bulan mbok Syawal, mbok Apit, mbok besar terserah. Nggih. Aja ngono seterusnya gede-gede ini malah kok ngerekel-ngerekel, ngeraya-ngerayai bojone bahaya nggih. Nggih ngoten. Wa wa ta masa iku mudun sakmut min goli bikutil baladi saking kaprae min goli bikutil baladi saking kaprae pikuwatane negara kuwi. Iku liyamin kadwene saben-saben dina kang ora poso. Wa fi qiraatin lan ing dalem macan suwiji-wiji bidobati fidyatin kelawan idofai labat fidyatin wa huwa ya utawi idobati fidyatin
iku lil bayani krana nerangake wakilan dinucapake la ghairu ora ana liyane la ghairu muqaddarin ora liyane den kira-kirake wakanulan ana sapa alladzina la yutikuna iku mukhayyinatin kon milih sapa alladzina la yutiquna bisa dari Islam ing dalam kawitane pertelane Islam baina somi ing dalam antarane poso wal fidyati lan fidyah sumanusi mongko nuli den salini apa takhayyuran bita'yi kelawan bita'yi ini somi kelawan nentokake poso ngono bikaulihi kelawan dewi Allah paman mongko tawi sapa-sapane mangku syaida ningali sapa utawa menangi poso menangi wulan poso sapa man mingkum saking sira kabeh asyara ing kawitane wulan ngono utawa ngene-ngene oh niki ningali paman mongko tawi sapa-sapane mangku syaida ningali hilal sapa man mingkum saking sira kabeh asyara ing kawitane wulan Ramadan Falyasumu mongko becik poso sapa man hu ing syahra kala ngendika sapa Imam Ibnu Abbas ilal hamila kejaba wong kang meteng wal murdi alan wong kang nusoni ida aftara nalikane mukel sapa al hamil wal murdi kafan karana wedi alal waladi ing atase anake fa inna mongko setune al hamil wal murdi iku bagiatun tetep bila nuskin lawan tanpa nyalini fi hakima ing dalam haki al hamil wal murdi paman mongko tawi sapa-sapane wong tatawwa gawi krana sapa man khairan ing bagus biziadati kelawan nambahi alal qadri ing atase kira-kirane al madzkuru kang den tutur fil fidyati ing dalam fidyahe bahwa mongko tawi tatawwu gawe krana Allah iku khairun wa bagus lahu kaduwene man wa anta sumulan oreh lan arep yen toh puasa sapa man. Jadi melebihkan fidyah itu lebih bagus ya. Jadi kalau fidyah itu kan ukurannya 1 mud. 1 mud itu 0,8 kilo atau 1 kilo kurang 2 on itu. 1 kilo kurang 2 atau digenapkan 1 kilo lah biar bagus itu. Biar bagus. Ngoten niku. Sallallahu Nabi Muhammad. Mubtada niku dadi mubtada khabaru ta khabari mubtada khairun lapat khairun niku luwih bagus lakum kadune sira kabeh minal iftari saking mukah utawa ora poso wal fidyati lan bayar fidyah ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku ta'lamuna padha weruh sapa sira kabeh anahu ing setune antasumu iku khairun luwih bagus. Lah umpamanya dia hamil, dia menyusui tapi dia tetap memaksakan puasa, ya bagus. Yang penting dia tidak terjadi apa-apa, sehat. Loh, sampean poso di, nggih Mas, takoni bojone. Sampean kuat, mboten lemes, insyaallah mboten lemes, kula pun biasa. Lah, asinya tetap keluar, ya nggak apa-apa, silahkan dia berpuasa. Nah, wonge loro, loh sampean nembe sakit kok Mbah? Kok sampean siam, kula mampu walaupun kula loro sesek dodone tapi tetap mampu poso. Ya monggo silakan. Wa antasumu khairul lakum. Nah, tapi Allah Ta'ala tidak memaksakan. Kalau kamu tidak mampu ya enggak usah puasa. Gitu. Sallallahu Nabi Muhammad. Fafalu mongko agawe sapa sira kabeh hu ing tasumu tilkal ayam ing mengkono-mengkono dina. Tilkal ayami utawi mengkono-mengkono dina iku syahrul Ramadan. Wulan Ramadan iku alladzi rupane wulan unzila kang den turunake fi ing dalem alladzi apa Al-Qur'anu Qur'an min lauhil mahfudz sangking lauhil mahfudz sama dunya maring langit dunya fi lailatul qadri ing dalem wengi kang mulya minhu sanging syahrul Ramadan. Jadi bulan Ramadan bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an di langit dunia di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Allah Ta'ala menurunkan
Al-Quran di malam Lailatul Qadar di langit dunia. Nanti pada tahun 1 kenabian Allah Ta'ala turunkan bertepatan dengan malam 17 Ramadan tahun 1 kenabian itu. Jadi surat Al-Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu turunnya di bulan Ramadan itu. Ngoten nggih. Hudan tur nuduhake kalau niku dadi khalu hadian niku kang nuduhake minat dolalati sang sasar linnasi katuwene menungso wa bayyinatin lan pira-pira ayat kang pertelo. Ayamin tegese pira ayat tegese pira-pira ayat wadikatin pira-pira kang pertelo minal huda sangking pituduh bima kelawan barang yahdi kang nuduhake apa ma ilal haqi maring perkara hak minalah kami sanging pira-pira hukum wa minal furqani lan wal furqani lan sangking hukum kang misahake ima sanging hukum yufarriku kang misahake apa ma bainal haqi ing dalam antarane perkara hak wal batil lan batil. Paman mangko tayu sapa sapane musyahidane ngali hilal sapa man hadara tegese isi urip sapa man utawa hadir sapa man mingkum saing sira kabeh asyhara ing kawitane wulan Ramadan. Falyasum mongko becik poso sapa man hu ing syahra. Paman utawi sapa sapane wong iku kana ana sapa man iku maridon lara au ala safarin utawa ing atase lunga faidatun mongko wajib milang-milang min ayamin saing birang-birang dina akhara kang pira-pira weneh pakadama wis dingin apa misluhu ngupamane ayat wa mangkana maridon atau faman syahida waqararan baleni sapa Allahu ing ayat wa mangkana maridon li alla yutawahama supaya ora den salah cipta apa nuskhatun salinan bitakmi kelawan ngumumake ayat man syahida yuridu ngarepake sapa Allah bikum kelawan sira kabeh al yusra ing gampang wala yuridu lan ora ngarepake sapa Allah bikum kelawan sira kabeh al usra ing angel ini menunjukkan sampai ayat ini diulang 2 kali. Apa hikmahnya? Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyam. Sampai diulang 2 kali. Ini menandakan bahwasanya tidak boleh dipukul rata. Siapapun yang Islam masih hidup di bulan Ramadan harus puasa enggak? Nah, makanya di sini dijelaskan secara jelas oleh Allah faman syahida minkum syahra faman kana maridon aw ala. Ini sampai diulang 2 kali. Ini menjadi peringatan agar semua orang itu tidak saklek. Kowe Islam kudu poso, lha wong lara. Nah, itu loh. Jadi bagi orang yang sakit ya janganlah dipaksa untuk berpuasa atau mungkin dicemooh, dihina-hina, enggak boleh. Ini menunjukkan kewelas asihan Allah. Allah Ta'ala itu tidak mau membuat sulit umatnya. Gak kuat poso, yo ojo poso sih. Nanti kalau sudah sehat puasa. Innallaha yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala tidak menghendaki kesulitan. Allah Ta'ala itu pengen orang Islam mudah, gak susah gitu loh. Paham nggak? Sallallahu Nabi Muhammad. Wala yuridu lan ora ngarepake sapa Allah bikum kelawan sira kabeh al-usra ing angel. Walidalan karena mengkono-mengkono yuridullahu bikumul usra. Oh niku nggih. Yuridu ngarepake sapa Allah Gusti Allah bikum kelawan sira kabeh al-yusra ing gampang. Wala yuridu lan ora ngarepake sapa Allah bikum kelawan sira kabeh al-usra ing angel. Sallallahu Nabi Muhammad. Walidalikalan karena mengwalida karena mengkono yuridullah abaha menangake sapa Allah laku maring sira kabeh alfitra ing mukah fil maradi ing dalem lara wasafari lan lunga walikauni ladzalikalan karane anane mengkono-mengkono yuridullah bikumul yusra bi ma'nal ilati ing dalem maknane lara aidon khalimane lil amri krana perintah bisaumi kelawan poso
utifa den atofake alaihi ing atase lafat yuridullah apa walituk milu nyampurnaake sira nah wis nyempurnakno bitakfifi kelawan den waca enteng watas didi lan den waca abot al iddata ing wilangane Ramadan wis poso genep sak bulan iddata shaumi Ramadan ing wilangane poso bulan Ramadan walitu kabirulan ngegungno sapa sira kabeh Allah ing Allah inda ikmaliha nalikane wis nyampurnake poso. Kalau sudah selesai puasa genap sudah terlihat hilalnya bulan Syawal maka baca takbir Allahu Akbar Allah itu orang menang. Dia bertakbir karena sudah dapat mengalahkan setan selama 1 bulan. Allah itu menang, gembira ya. Sudah menang, kita sudah menang. Menang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Ngono zikir. Allahu Akbar. Ayo bareng. Allahu Akbar Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa'azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ngoten. Alaidata ing wilangane Ramadan aidata shaumi Ramadan tegese wilangane alama ing atase alama hada ing atase oleh nuduhake sapa Allah kum ing sira kabeh. Arsada tegese nuduhake bener sapa Allah kum ing sira kabeh lima alimi dini maring ngaweruhi agamane Allah wala'alakum lan menawa-menawa sira kabeh wala'alakum lan menawa-menawa sira kabeh iku taskuruna padha syukur sapa sira kabeh padha syukur sapa sira kabeh Allah ing Allah ala dzalika ing atase mengkono-mengkono yuridullah bikumul yusra wasalan takon sapa jamaatun wong akeh Nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana toh ya zat Allah niku qaribun utawi zat kang parek ana toh Allah utawi zat kang parek ana toh qaribun utawi zat kang parek sapa Rabbuna pangeran ingsun panunaji mongko bebisik sapa ingsun ing Rabbuna ambaidun utawa undang-undang sapa ingsun ambaidun utawa adoh ngono utawa adoh panuna dimongko undang-undang sapa ingsun hi ing Rabbuna panazala mongko panuzila mongko den turunake apa ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idza sa'alana nekane takon ka ing sira sapa ibadi pira-pira kawula ingsun ani sange ingsun paini mongko setune ingsun niku qaribun kang parek minhum maring ibad bi ilmi kelawan pemperweruh ingsun fakhbir mongko awe khabar sapa sira hum ing ibad bidzalika kelawan mengkono-mengkono fa inni qarib. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, Allah itu jauh apa dekat ya Rasul? Kalaulah Allah itu dekat, saya kalau doa cukup berbisik saja, ya Allah begini. Kalau Allah Ta'ala itu jauh, maka saya akan bengok-bengok. Akan manggil ya Allah, melung-melung. Maka dijawab oleh Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Nek kawulaku takok Mat Muhammad, aku ki ado apa cedak? Jawaban fa inni qarib. Allah sangat dekat. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan lebih dekat daripada urat kita. Loh, berarti di mana Allah? Ya ora usah takon di mana. Allah sangat dekat dengan kita. Kita duduk bersama Allah, jalan bersama Allah, tidur bersama Allah, bangun bersama Allah, makan bersama Allah, bekerja bersama Allah, menghafalkan Quran bersama Allah. Berarti sangat dekat Allah itu. Kita gerak bersama Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Gitu. Di mana saja. Maka la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah. Kamu jalan sama Allah. Kamu duduk sama. Jadi jangan pikir di Allah apakah jauh, ya sangat dekat. Maka uji punyembadani. Kalau kita doa Allah Ta'ala dengarkan. Bahkan kamu baru memikir di dalam hatimu Allah Ta'ala sudah dengar. Oh sikit kepengen hafal Quran, ya aku mudahkan kamu kit. Amin itu. Uji punyembadani sapa ingsun dawata taing dungane wong kang donga. Ida dana likane donga sapa daini ing ingsun. Bi inalatihi kelawan merekolehake dai maing perkara saala kang nyuwun sapa dai. Palyasa cimbu mongko nyembedanono sapa ibad limaring ingsun. Doa ingsun bituati kelawan doa itu langsung dikabulkan. Tidak ada doa yang langsung contohnya, ya Allah saya berikanlah pohon yang saya tanam ini cepat berbuah. Sebenarnya doamu itu langsung dikabulkan. Walaupun tidak langsung berupa buah. Kecuali koyo kowe Mbah Sunan Bonang. Sampean kepengen emas Kang. Nggih Kanjeng Sunan. Wong ini loh emas sedikit. Kalau kamu kepengen emas yang banyak, itu lihat. Sekali tunjuk langsung bim salabim keluar emas di pohon kolang kak, paling pohon ijuk gitu. Ya Allah, itu wali. Nah itu wali tingkatan berdoa, tingkatan diijabah tingkat pertama. Ya Allah berikanlah saya hujan, langsung hujan. Ya Allah reda itu doa yang dikabulkan. Yang kedua doa dikabulkan itu berupa diselamatkan dari mara ya. Dalam kitab Tausih Ibnu Qasim, sarahnya kitab Fathul Qorib, doa yang kedua dikabulkan berupa diselamatkan dari mara. Umpamanya kamu hari ini takdirnya ditabrak sapi ngono lho, sampai ning takdiri kono sampai sikile poklek. Tapi karena kamu berdoa di pagi hari, tiba-tiba sapi lihat kamu sungkan. Aku wis dikongkon Gusti Allah ora oleh nabrak kowe Mas Arul. Kluntu. Kok ora ndonga sapi iki wis nabrak Arul. Bres. Kae iki takdiri aku, tugasku dino iki nabrak sikile Arul. Bres wis nabrak. Tapi karena Mas Arul ini berdoa, sapi ini wedi. Ya Allah, kula mboten sias nabrak Mas Arul. Enek malaikat ganti aku nih Gusti Allah kowe gak sida nabrak kae. Jadi doa yang dikabulkan nomor 2 itu diselamatkan dari mara bahaya. Umpamanya dia ditakdirkan hari itu digigit nyamuk demam berdarah, dia bisa sakit. Tapi gara-gara dia berdoa pada Allah, lamu ora sido ninggalke racun. Yo nyokot tapi ora ninggalke racun. Cus. Jarine kancane, lho kok gak mbok tinggalno racune demam berdarah ning gone tubuh. Aku dikongkon malaikat gak oleh wong sebab wong iki wis ndonga. Nah, itu deh. Doa yang dikabulkan nomor 2 adalah terhindar dari mara bahaya dan celaka. Yang nomor 3, orang ini doanya sering tidak dikabulkan kayaknya gitu. Sering sial, sering nas gitu. Wis uripe susah, njaluk-njaluk teng Gusti Allah ora tau kabul. Nah ini doanya nanti kelak diijabah Allah di dalam akhirat. Ada seorang hamba yang tercengang melihat amal ibadahnya. Ya Allah, saya ini bukan ahli orang puasa, bukan ahli sedekah, bukan ahli bangun masjid, bukan ahli nyantuni fakir miskin. Tapi kenapa amal saya begitu banyak menggunung ya Allah? Itu doamu yang belum ku kabulkan.
Jadi semua doamu itu jadi amal di sini yang memberatkan amal timbangan. Nah, jadi itu doa itu ada di 3 dikabulkannya. Pertama, langsung bim salabim, ya Allah, hari ini saya mau melamar kerja ya Allah. Semoga saya dapat kerja ini ya Allah. Tek, langsung keterima. Ya udah Mas, saya minta terima kerja. Langsung sekarang aja mulai kerjanya, nanti langsung digaji. Itu. Yang nomor 2, terhindar dari mara bahaya dan malapetaka. Yang ketiga, ditemukan di akhirat. Itu loh. Sallallahu Nabi Muhammad. Mulanya setiap doa itu ya termasuk dalam keterangan Al-Imam Ibnu Arabi dikatakan sebenarnya orang doa itu langsung dikabulkan. Apa buktinya? Kita langsung dikasih nyawa oleh Allah kembali. Dikasih napas oleh Allah. Ya Allah, berikanlah saya rezeki. Langsung Allah Ta'ala berikan rezeki berupa apa, Rul? Nah, nafas. Coba kalau manusia tiba-tiba nggak bisa napas. Bingung apa nggak? Bingung apa nggak? Ya beri keberabel. Coba kue kira-kira ora iso nyerot napas. Jedut-jedut kayak iso mlebu piye. Wis ngundang Pak Mantri, Pak Dokter, wis diundangi kabeh. Terus diwai apa kae Rul? Jenenge ngene niku. Ngono. Jos-josan. Jurung iso nyedot. Digawe ning puskesmas gak ngatasi gawane ternate. Ya Allah. Gara-gara ora diwehi rezeki Gusti Allah berupa napas ini. Jadi hakikatnya kita berdoa itu langsung dikabulkan oleh Allah. Yang penting kita bagaimana? Fal yastajibuli, kita juga ngabulkan permintaan Allah. Apa tahu permintaan Allah kepada kita semuanya? Kita ini disuruh untuk menjadi hamba Allah. Oke, menjadi apa? Hamba Allah. Ya sholat, taat datang Allah. Dan apa? Wal yu'minul padha iman sapa ibad. Yudawimu tegese nglanggengna sapa ibad. Alal imani ngatasi iman bi kelawan ingsun. Nak kepengin dungane dikabulno iman dan apa permintaan Allah ya kita turuti. Loh, umpamanya kamu nggak menuruti perintah Allah, apakah Allah Ta'ala rugi? Ya enggak. Allah Ta'ala itu nggak butuh kamu, kamu yang butuh Allah. Kita yang butuh sholat, kita yang butuh menyembah pada Allah. Sebab apa? Kalau kita tidak menyembah Allah, maka kelak di akhirat kita akan kembali ke dalam tempat pembuangan sampah, yaitu neraka. Jadi kamu tidak bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini kan milik Allah, dari Allah kembali lagi kepada Allah. Kalau dari Allah kembali ke neraka berarti dari Allah milik Allah kok kembali ke neraka. Berarti itu tersesat apa enggak dulu? Maka kita dari Allah harus kembali suci. Lah kalau mau kembali kepada Allah harus suci. Caranya bagaimana? Ya sholat 5 waktu. Itu ibaratnya pembersih yang berada di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita kena dosa, sholat hilang, kena dosa, sholat hilang. Jadi kita dikondisikan dari Allah suci, kembali Allah juga suci. La'allahu menawana ibadiku ya resuduna oleh pituduh bener sapa ibad. Ya taduna tegese oleh pituduh sapa ibad. Loh, lah orang di dalam hari kiamat itu 50.000 tahun loh. Bagi orang yang tidak beriman, seharinya di hari kiamat itu rasanya 1000 tahun di bumi. Ya Allah. Lah, bagi orang-orang yang imannya kuat, kandel, mereka enggak nganggep itu 50.000 tahun. Baru naik, kelitik sudah berada di pintu surga. Pak, turun Pak, sudah sampai di pintu surga. Loh, masa katanya 50.000 tahun? Ya karena saking enaknya Bapak enggak lihat. Lah orang-orang yang hidupnya enggak taat pada Allah di dalam akhirat di hari kiamat itu, ya Allah, sehari rasanya 1000 tahun. Hitungan dunia dulu. Lah, tidak ada makanan kecuali zakum. Apa? Zakum itu apa? Pohon yang berduri, ya. Adanya minuman ada, tapi air yang mendidih. Sekali minum langsung rontok tenggorokannya. Nah, semoga Allah Ta'ala jadikan kita itu orang-orang yang harus